Safdah TV. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, pembatal yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhumus syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim fa innahu yakfuru ijma'an. Yang kedua, man ja'ala bainahu, orang yang menjadikan antara dirinya wa bainallah, dan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala wasa'id, ada perantara. Yang dengan perantara tersebut yad'uuhum, dia berdoa kepada Allah melalui perantara tersebut. Wa yas'aluhumus syafa'ah, dan dia minta syafaat melalui perantara tersebut. Wa yatawakkalu 'alaihim, dan dia bertawakal kepada perantaranya tersebut. Fa innahu yakfuru ijma'an, maka ini pun kufur secara ijma'. Kenapa? Karena yang namanya doa itu tidak butuh perantara. Walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala itu tidak diumpamakan, tidak dimisalkan seperti misalkan presiden atau menteri atau gubernur yang apabila seseorang ingin bertemu dengannya, ingin meminta kepadanya, harus melalui apa? Ajudan, protokol, berbagai macam, tidak bisa langsung. Adapun kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa langsung. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan mengabulkan. Gak diperintahkan untuk cari perantara, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang membuat perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, berdoa walaupun kepada Allah tapi melalui perantara tersebut, seperti keadaan orang-orang musyrik di zaman dahulu. Kami tidak meminta kepada patung-patung tersebut, kami tidak meminta kepada berhala-berhala tersebut, tapi kami jadikan itu apa? Untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Liuqaribuna ilallahi zulfa, agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Apa bedanya dengan yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman dahulu? Kalau kita berdoa kepada Allah tapi melalui perantara, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pembatal yang ketiga, malam yukaffiril musyrikin wa man yashukku fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Yang ketiga, man lam yukaffiril musyrikin, orang-orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau tidak mengkafirkan orang-orang kafir. Wa man yashukku fi kufrihim, atau ragu pada kekufuran mereka. Au sahhaha madhhabahum, atau membenarkan madhab mereka, madhab kekufuran tersebut, kafar, maka ini pun dapat membatalkan keislaman seseorang. Makanya kalau ada istilah mengkafirkan, tidak boleh menyebut kafir kepada orang kafir, ya ini dalam rangka apa? Mengkerdilkan. Namanya orang kafir sudah jelas kafir, ya kita kafirkan. Tidak boleh kita mengatakan, oh dia enggak kafir, atau bahkan kita ragu dengan kekafiran mereka, atau bahkan membenarkan kekafiran mereka, maka ini bisa menyebabkan keislaman kita bisa batal. Jadi harus tegas, kalau memang kafir kita sebut kafir. Gak boleh kita mengatakan, gak boleh nyebut mereka kafir. Oh jelas kafir. Bahkan mereka saja berani mengucapkan tuduhan-tuduhan ataupun kalimat-kalimat dusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang tidak ada agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Islam. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 19, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Bahkan di dalam ayat yang lain
Masih dalam surat Ali Imran ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Ikhwan wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang keempat, pembatal yang keempat, man i'taqada anna hadiya ghairin nabiy sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyi aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmi kalladzina yufaddiluna hukma at-tawaghit ala hukmi rasul sallallahu alaihi wasallam wa yufaddiluna hukma al-qawanin ala hukmi al-islam. Yang keempat, man i'taqada, orang yang meyakini anna hadya ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya petunjuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi, lebih sempurna daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, wah, enggak perlu kita ngambil petunjuk dari Nabi, padahal sangat jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk yang lebih sempurna, yang lebih baik, yang lebih hebat daripada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau orang yang meyakini apa? Bahwasanya hukum selainnya, hukum yang selain dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanu min hukmi, lebih baik daripada hukum yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Yang meyakini hukum selain Nabi lebih baik daripada hukum yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalladzina yufaddiluna hukmat tawaghit, seperti orang-orang yang lebih mengutamakan hukum-hukum taghut daripada hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau orang yang lebih mengutamakan hukum-hukum qawanin, hukum hukum buatan manusia. Hukum buatan manusia daripada hukum Islam. Jadi ini juga harus dibedakan. Kadang ada orang yang melakukan hukum selain hukum Allah, tapi dia bukan karena meyakini hukum tersebut lebih baik. Tapi apa? Karena memang terpaksa tidak bisa menggunakan hukum Allah. Di suatu negara yang diberlakukan hukum selain hukum buatan manusia, berarti dia terpaksa untuk melakukan hukum tersebut. Akan tapi di dalam hatinya bahkan dia meyakini bahwasanya hukum-hukum tersebut tidak ada yang benar. Yang benar adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala.